Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Teras Hijrah dalam rubrik Kisah Inspiratif Sahabiah. Sahabiah yang akan kita bahas kali ini adalah Khawlah binti Malik bin Sa'labah radhiyallahu anha, yang fasih bicara dan indah bahasanya. Khawlah binti Malik bin Sa'labah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan yang fasih bicara dan indah bahasanya. Khawlah selalu dekat dengan Allah. Imannya senantiasa kukuh dan kuat di keadaan segenting apapun. Hal ini berdampak besar dalam keteguhannya berhukum kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia selalu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu ataupun perbuatan yang tidak diketahuinya. Ia tidak segan-segan mengingatkan siapapun, termasuk Amirul Mukminin, jika menurut pemahamannya hal itu tidak sesuai dengan Islam. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khawlah pernah mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masalah perlakuan suaminya yang menzihar dirinya. Hal ini bukanlah karena benci kepada suaminya, tetapi ia ingin mengetahui kejelasan hukum tentang persoalan yang dihadapinya. Ia khawatir dirinya dan suami yang dicintainya akan melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Berkenaan dengan hal ini, turunlah Quran Surat Al-Mujadilah ayat ke-1 sampai dengan ke-4 sebagai jawaban yang sangat melegakan hati Khawlah. Diceritakan, Khawlah adalah istri dari Aus bin Somit, seorang lelaki yang sudah tua, yang suka menghardik dan kurang baik perilakunya. Suatu hari, Aus marah kepada Khawlah, seraya berkata, "Ya Khawlah, engkau bagiku bagaikan punggung ibuku." Aus kemudian keluar dan duduk di dalam perkumpulan kaumnya untuk beberapa waktu lamanya. Lalu, Aus datang kembali kepada Khawlah serta menghendaki dirinya. Kepadanya Khawlah katakan, "Jangan engkau lakukan hal itu. Demi Tuhan yang diriku berada dalam kekuasaannya, engkau tidak dapat lagi berbuat begitu, yaitu bercampur denganku, karena engkau telah mengucapkan apa yang baru engkau ucapkan, hingga Allah dan Rasul-Nya memberi keputusan di antara kita." Di zaman jahiliyah dulu, apabila seorang suami mengatakan hal tersebut kepada istrinya, maka istrinya pada waktu itu menjadi haram baginya. Maka Khawlah pun pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang baru saja terjadi atas dirinya. Khawlah adukan pula keburukan akhlak suaminya kepada beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Khawlah, anak pamanmu itu sudah tua, maka takutlah engkau kepada Allah." Lalu ia, Khawlah, mengatakan, "Demi Zat yang menurunkan kitab kepadamu, ia tidak menyebutkan talak. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu beratnya musibah yang menimpaku, dan alangkah berat bagiku berpisah dari suamiku. Ya Allah, turunkanlah melalui lisan nabimu keterangan-keterangan yang dapat menghilangkan kesulitan kami ini. Sejak peristiwa itu, demi Allah, aku terus-menerus menunggu hingga Allah menurunkan ayat Al-Quran yang membicarakan masalahku dengan Aus bin Somit." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisolasi diri sebagaimana biasa, hingga kemudian keluar dengan wajah yang ceria seraya bersabda, "Ya Khawlah, Allah telah menurunkan ayat Al-Quran mengenai masalahmu dengan suamimu." Sesaat kemudian Rasulullah membacakan ayat ini kepada Khawlah. "Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya atau menganggap istri sebagai ibunya,
padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian hendak menarik kembali apa yang diucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan budak, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1-4. Selanjutnya Rasulullah bersabda kepada Khawlah, "Ya Khawlah, suruhlah suamimu memerdekakan seorang budak." Dijawab oleh Khawlah, "Ya Rasulullah, demi Allah, ia tidak mampu untuk memerdekakan budak." Kemudian Rasulullah bersabda, "Suruhlah ia suaminya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut." Jawab Khawlah, "Demi Allah, ia sudah tua renta dan tidak akan mampu berpuasa dalam waktu 2 bulan berturut-turut." Lalu Rasulullah bersabda, "Suruhlah ia memberi makan 60 orang miskin dengan 1 wasak atau 60 sok kurma." Jawab Khawlah, "Ya Rasulullah, ia tidak punya kurma sebanyak itu." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Saya akan membantu dengan setandan kurma." Lalu Khawlah menimpali sabda Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku juga akan membantunya dengan setandan kurma." Rasulullah kemudian bersabda, "Benar dan bagus engkau, wahai Khawlah. Pergi dan bersedekahlah untuknya. Kemudian bersikaplah yang baik terhadap anak pamanmu atau suamimu." Masya Allah. Khawlah pun segera melaksanakan apa yang diperintahkan dan dipesankan Rasulullah. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Umar bin Khattab pada suatu waktu pernah melewati Khawlah. Ketika itu Umar yang memangku jabatan khalifah sedang mengadakan ekspedisi wilayah. Ia berada di atas kendaraan yang dikawal para prajurit, lalu Khawlah menghentikannya seraya memberikan nasihat. "Aku masih ingat dahulu engkau dipanggil dengan nama Umair. Aku sering melihatmu di pasar Ukas, bermain dan bergelut bersama anak-anak sebayamu. Sekarang engkau berganti nama menjadi Umar. Bahkan lebih dari itu, engkau kini sudah digelari Amirul Mukminin. Sungguh indah sebutan nama itu. Tetapi apakah engkau tahu makna di balik gelar tersebut? Ketahuilah wahai Umar, orang yang takut mati tentu tidak akan menyia-nyiakan usianya untuk beramal kebaikan." Umar menundukkan kepalanya. Mendengar nasihat dari perempuan tua tersebut, tak ubahnya seperti seorang anak kecil yang dengan hormat menyimak di depan ibunya. Lalu para pengawal berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, adakah engkau berhenti di tempat ini hanya karena wanita tua?" Umar bin Khattab sebenarnya merasa tersinggung atas pertanyaan itu, namun ditahan. Lalu ia balik bertanya, "Tahukah kalian siapakah wanita ini?" "Ia adalah Khawlah. Ia adalah Khawlah binti Malik bin Sa'labah. Allah telah mendengar perkataan dan mengabulkan doanya dari langit ke-7 di sana. Apakah pantas jika Allah saja mendengar perkataannya, sedangkan Umar tidak mau mendengarnya? Sungguh
sebuah ketololan bila itu terjadi. Dalam suatu kejadian yang lain, pernah pula terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana situasi yang terjadi adalah tingginya mahar yang diminta kaum perempuan dari laki-laki yang hendak menikahinya. Maka untuk kemaslahatan kaum muslimin, waktu itu Umar menetapkan jumlah atau besar mahar tertentu, yaitu tidak boleh lebih dari 400 dirham. Mendengar ketetapan Khalifah Umar pada waktu itu, maka Khawlah menilai apa yang dilakukan Umar waktu itu sudah menyalahi tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka kemudian ia protes, atau lebih tepatnya lagi mengoreksi penguasa, muhasabah lil hukam. Lalu ia berkata kepada Umar, "Apa hak engkau ya Amirul Mukminin menentukan jumlah mahar perempuan? Sedangkan Allah saja tidak pernah membatasi jumlah atau besarnya mahar tersebut." Seraya ia membacakan salah satu ayat Al-Quran yang artinya, "Dan jika engkau ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?" Quran Surat An-Nisa ayat ke-20. Mendengar apa yang dikatakan Khawlah, Umar segera menyadari kekeliruannya. Lalu ia berkata, perempuan ini benar dan Umar salah. Demikianlah sebuah teladan yang patut kita contoh sebagai seorang muslim. Ketidakrelaan seorang muslimah jika dia melihat seorang muslim atau muslimah lainnya, siapapun ia, baik orang terdekat dengannya, tetangganya, orang lain, bahkan seorang khalifah atau kepala negara sekalipun, keliru dalam bertindak atau menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya. Tampak sekali dalam dirinya rasa tanggung jawab sebagai seorang muslimah, baik saat sebagai istri, bagian dari keluarga lainnya, ataupun sebagai bagian dari masyarakat. Senantiasa menjaga agar semuanya tetap berjalan pada syariatnya. Sungguh sebuah sinergisme peran yang sangat baik, menempatkan posisinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Kuasa. Sampai jumpa dalam episode yang lain di Teras Hijrah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.